Puji Tuhan, kita ketemu lagi di dalam ibadah kaum wanita. Selamat pagi ibu-ibu yang ada di rumah, juga yang ada di gereja. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali untuk ibadah kaum wanita pagi ini. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan kami boleh ada hari ini, pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami boleh kembali, Tuhan izinkan kami untuk beribadah di hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan, pagi ini boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati ibadah kami hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing. Kami boleh bersatu hati di dalam ibadah kaum wanita pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau masuk di dalam ibadah kaum wanita pagi ini. Haleluya, amin. Kita akan memujikan Tuhan, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Hati
pagi bagi ibu-ibu semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ketemu kembali di acara dalam merenungkan firman Tuhan kita melalui kabar sukacita. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita yakin hari ini ada sukacita surga yang boleh mengalir di dalam kehidupan kita semua. Mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Di bulan September ini kita ada tema mengenai sukacita. Dan pagi hari ini tema kita adalah sukacita di dalam Yesus. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Petrus menuliskan di dalam ayat-ayat Alkitab ini pesan firman Tuhan juga buat kita pagi hari ini, bahwa kita sekalipun belum melihat Tuhan Yesus, sekalipun kita belum secara nyata memandang wajahnya, tetapi kita boleh bersukacita. Kita bisa memiliki sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ini firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kita bisa memiliki sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Apa itu? Yaitu sukacita karena keselamatan jiwa kita. Inilah iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi sukacita yang kita miliki bukan berdasarkan sukacita yang dunia berikan, tetapi sukacita yang kita miliki berasal dari Tuhan, dari Yesus yang menjadi juru selamat kita. Amin. Ibu-ibu sudah yakin pasti bahwa kita sudah menerima keselamatan lewat karya Tuhan Yesus, lewat pengorbanan Tuhan Yesus, lewat tebusan darahnya yang mahal yang sudah Tuhan curahkan untuk menebus kehidupan kita. Inilah iman kita yang sejati. Dan tidak hanya itu saja, sukacita di dalam Yesus, kita memiliki keselamatan dan kita memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal. Di dalam ayat yang keempat, masih di 1 Petrus ini, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Inilah bagian sukacita di dalam kehidupan kita setiap umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, kita memiliki jaminan keselamatan. Suatu hal yang sangat indah, yang tidak bisa digambarkan, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata kita. Kita menerima bagian yang tidak binasa. Ya, di dunia ini semua sifatnya sementara. Semua tidak ada yang bisa kita harapkan. Terlebih di keadaan hari-hari ini dengan wabah COVID yang kita alami, yang dunia semua boleh alami. Bukankah satu hal yang membuat sukacita kita menjadi hilang? Tidak ada pengharapan ketika kita ada di dalam dunia ini. Ya, bagaimana kita menyaksikan di sekitar kita? Mungkin ada teman atau saudara kita yang kena PHK, atau mungkin kita boleh juga menyaksikan bagaimana keadaan keluarga rumah tangga dengan kasus meningkatnya kasus perceraian. Bahkan mungkin sukacita juga hilang dari anak-anak kita yang harusnya mereka bisa menikmati waktu-waktu belajar di sekolah, bermain dengan teman, tetapi semua tidak ada. Nah, semua tentu ini ada tujuan dan maksud Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, mari kita terus datang kepada Tuhan. Dialah sang pemilik sukacita yang abadi itu.
yaitu keselamatan jiwa kita, bahkan hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kita menikmati mengalami sukacita di dalam Yesus, yang pertama, kita harus tetap menjaga kemurnian iman kita. Jangan sampai iman kita digoyahkan dengan kondisi keadaan apapun. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah bagian kita yang senantiasa menjaga kemurnian iman kita. Kita bisa memiliki sukacita yang mulia, sukacita yang tidak terkatakan ketika kita jaga iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, bahkan di sini dibandingkan dengan emas, dengan fana, yang fana. Mungkin kita sekarang ini atau mungkin kita semua yang ada, kita berharap bergantung kepada kekayaan kita yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan sukacita. Mungkin ketika kita memiliki segalanya, bukan itu. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita melewati yang sepertinya satu hal yang membuat kita berduka cita, firman Tuhan katakan ini adalah untuk menguji kemurnian iman kita. Ya, karena kita memiliki dan kita terpelihara di dalam kekuatan Allah ketika kita benar-benar bersandar dan berharap kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, biarlah kita senantiasa mengerjakan dengan ketaatan, mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, dengan taat, konsisten di dalam pengiringan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Walaupun sepertinya sulit untuk kita melangkah, untuk kita boleh berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, untuk kita senantiasa setia di dalam pengiringan kita, karena mungkin banyak masalah, banyak beban, banyak hambatan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, tetap kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan, bukan karena kekuatan kita. Ya, dengan darah Yesus yang mahal kita boleh menerima anugerah keselamatannya. Dan kita bersyukur kita termasuk umat-umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, pancarkan terus ya berita keselamatan yang sudah kita terima. Kita kerjakan. Dengan kita memancarkan sukacita keselamatan yang sudah Tuhan beri, kita rindu jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin teman kita, saudara kita bawa di dalam doa-doa kita supaya mereka boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita pagi hari ini yang boleh menyaksikan, menikmati firman Tuhan ini, ya, berapa lama kita mengiring Tuhan. Tunjukkan bahwa kita benar-benar seorang yang sudah menerima keselamatan itu. Dan kita mau menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat doa-doa kita, bagi pelayanan-pelayanan misi, bagi penginjil-penginjil, mungkin bagi traktat-traktat yang boleh dibagikan. Kita ambil bagian di dalamnya. Karena kita sudah menerima keselamatan yang indah daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa sukacita itu adalah bagian dari Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal yang ke-5.
buah-buah dari Roh Kudus salah satunya adalah sukacita. Oleh sebab itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Ketika kita memadamkan sukacita, ketika sukacita kita hilang, ketika sukacita kita lenyap karena kondisi dunia ini, itu sama saja kita memadamkan roh. Karena roh Allah digambarkan seperti api, dilambangkan dengan api. Kita yakin ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan kita pelihara terus untuk Roh Allah tetap ada di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Jangan sampai juga kita mendukakan Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 yang telah memateraikan kita. Dengan kehidupan kita yang jauh dari kehendak Tuhan. Dengan kehidupan kita yang senantiasa terlena dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Tetapi kembali kepada kehendak Tuhan. Kita mau Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita terus menyala-nyala. Amin. Seperti di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan. Kita boleh menghasilkan buah-buah yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan lewat setiap pelayanan kita. Ya, jangan sampai kerajinan kita menjadi kendor. Banyak faktor, banyak hal yang mungkin menghambat kita. Mungkin kemalasan kita, keegoan kita, atau kita mungkin tidak bijaksana dalam mengatur waktu, sehingga rasanya tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saking sibuknya kehidupan kita. Kembalikan prioritas hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan sukacita yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita pagi hari ini, mari kita terus miliki komitmen untuk tetap setia di dalam melayani Tuhan. Tadi Komisi Wanita Mahanaim boleh menaikkan pujian. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita mengingat segala keberadaan kita, ketika kita mungkin diukur dengan kedagingan kita, mungkin kita sulit untuk melakukan itu semua. Tapi ingat, ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang boleh terus memampukan kita untuk kita sanggup, untuk kita bisa berkarya melayani Tuhan dengan segala waktu yang kita miliki. Terlebih di hari-hari akhir ini, menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, Tuhan rindukan untuk kita boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menjadi pembawa sukacita, pembawa damai bagi siapapun yang kita jumpai. Saatnya sekarang ini kita tidak bisa menunda-nunda. Iman kita, semangat kita tidak menjadi kendor. Kita minta Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita, memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan rindukan kita lakukan. Puji Tuhan, haleluya, sungguh luar biasa. Biarlah kita semua pagi hari ini kita mau terus hidupi kebenaran firman Tuhan. Ketika ada hal yang membuat sukacita kita hilang, kembali kepada firman Tuhan ini. Yesus menjaminkan kehidupan yang kekal. Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Apalagi semua tidak sebanding dengan yang dunia berikan. Sifatnya hanya sementara. Tetapi kita cari hal yang kekal, yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga. Ibu-ibu yang diberkati, mari bangun terus kehidupan rohani kita. Perbanyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Perbanyak waktu untuk terus datang kepada hadirat Tuhan.
sehingga kita mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan kita percaya pagi hari ini sukacita di dalam Yesus boleh ada di dalam kehidupan kita, dan kita boleh memancarkan sukacita itu baik kepada suami, kepada anak-anak, kepada siapapun yang kita jumpai, sehingga mereka semua ada di dalam pengharapan. Mereka tidak terlarut dengan dunia ini. Mereka tidak mengandalkan keadaan dunia ini, tidak mengandalkan kekayaan jabatan, tetapi benar-benar kembali untuk memiliki kemurnian iman di dalam pengiringan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Satu ayat yang terakhir di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Ketika kita memiliki sukacita yang di dalam Yesus, saya yakin dan percaya kita mampu bersukacita dalam segala apapun. Pastikan bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah menerima firman Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus adalah sumber sukacita kita. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Dialah sukacita kita yang abadi. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Inilah ungkapan hati kami pada kesempatan yang indah pagi ini Tuhan. Hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sukacita kami yang abadi. Kami boleh senantiasa memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Karena kehidupan kami ada di dalam karya keselamatan Tuhan. Kehidupan kami memiliki warisan kerajaan Allah yang kekal di dalam kehidupan kami. Tidak ada
sukacita yang lain yang mampu melampaui ini Tuhan. Hanya Yesus, hanya Engkau yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami kaum wanita-Mu untuk senantiasa memancarkan sukacita yang daripada Tuhan. Hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu, tanamkan di dalam hati kami semua. Kami mau hidup dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya berkat Allah terus mengalir dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami, hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Desi Wowor, yang terus memberikan kabar sukacita bagi kita semua. Karena sukacita dari Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih juga kepada Ibu Dia yang tadi sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Biarlah pujian yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari ibu-ibu, kami mengundang untuk hadir di ibadah Komisi Wanita pada tanggal 29 September pukul 4 sore dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Karena ketika kita beribadah ada janji Tuhan bagi kita semua. Kita diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan dari Tuhan bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sukacita.